bukan hanya yang ada di sini. Dimanapun kesaksian itu boleh dilihat dan dirasakan, bahkan akan membuat suatu dampak yang positif jikalau saya dan saudara hidup di dalam iman melalui firman Tuhan. Disinilah Rasul Paulus boleh mengucap syukur. Dan Allah yang Paulus layani di ayat yang ke-9 dengan segenap hatinya dalam pemberitaan Injil anaknya, dikatakan adalah saksiku bahwa dalam doaku Paulus selalu mengingat kamu sekalian yang ada di Roma. Kembali di sini saya boleh diingatkan, kesaksian demi kesaksian manusia, ada yang asli, ada yang palsu, ada yang dibikin-bikin, ada yang berdusta. Tetapi satu peringatan bagi saya saat ini, kesaksian apapun yang oleh orang Kristen nyatakan, hendaklah kesaksian saya dan kesaksian Anda adalah kesaksian yang asli. Kesaksian yang benar. Kesaksian yang menjadi satu bagian daripada cermin kehidupan orang percaya di dalam Kristus Yesus. Karena jikalau saya dan saudara memberikan saksi palsu, mungkin manusia lain bisa kita tipu, kita bohongi, tidak mengerti apa keaslian daripada saksi saya dan saksi saudara. Tetapi Allah melihat. Demikian juga sebetulnya di dalam pelayanan-pelayanan yang terjadi saat ini. Apakah motif mereka benar-benar untuk melayani Tuhan Yesus, atau untuk satu agenda yang lain yang terselubung, yang seolah-olah memuliakan Tuhan? Biarlah itu benar-benar memuliakan Tuhan, bukan dengan motif duniawi, bukan dengan motif atau agenda untuk hal-hal yang tidak di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena Allah adalah saksi yang melihat akan pelayanan saya, akan pelayanan saudara, akan kehidupan kekristenan saudara. Allah melihat. Dan disinilah Rasul Paulus boleh mengungkapkan Allah adalah saksinya. Jika Paulus senantiasa mendoakan mereka yang ada di Roma, sebelum Rasul Paulus juga bisa mengunjungi mereka. Dan di ayat ke-10 dikatakan, Paulus berdoa, aku berdoa semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sehingga melalui tulisannya sampai di ayat yang ke-10, ada satu kerinduan daripada Rasul Paulus yang belum tercapai, yaitu untuk mengunjungi jemaat yang ada di Roma. Kembali saudara, pelayanan dan kerinduan untuk melayani. Saya sendiri ingatkan, benarkah motif dari pelayanan tersebut adalah murni? Benarkah apa yang saya lakukan dan saudara lakukan di dalam pelayanan untuk melayani firman Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan? Melalui Yakobus pasal 4 ayat 13, saudara, saya akan bacakan. Saudara boleh buka dari Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap.
Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi ada satu kerinduan Rasul Paulus yang memang sampai saat itu belum bisa terpenuhi. Tetapi dia tetap ingin mencari kehendak Tuhan. Apakah kehendak Tuhan itu memang menghendaki Rasul Paulus untuk boleh tiba mengunjungi mereka yang ada di Roma. Dan jikalau saudara nanti membaca dari kisah para rasul di bagian yang terakhir, saudara tahu bagaimana Rasul Paulus akhirnya tiba di Roma dalam satu keadaan yang terpenjarakan. Tetapi disinilah sebetulnya saya dan saudara perlu benar-benar meminta dan mencari kehendak Tuhan di setiap pelayanan kita. Bahkan di setiap kehidupan pribadi-pribadi orang percaya. Hendaklah kita senantiasa meminta kehendak Tuhan yang boleh terjadi. Meminta Tuhan yang boleh memimpin setiap rencana, setiap apa yang saya dan saudara akan lakukan. Untuk keluarga, untuk pekerjaan, bahkan untuk hal-hal yang lain. Sehingga dari sinilah saya dan saudara boleh nantinya dilepaskan daripada satu kepahitan hidup yang mencekam, yang menghantui. Dan kita boleh lanjutkan di ayat yang ke-11, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Saudara, di sini ada satu tujuan, ada satu kerinduan, ada satu misi yang Paulus mau berikan kepada jemaat orang-orang percaya yang ada di Roma, yaitu untuk memberikan karunia rohani dengan tujuan agar mereka kuat. Agar mereka kuat. Meskipun Rasul Paulus sudah mendengar bagaimana kehidupan iman orang-orang percaya yang ada di Roma, kekuatan Tuhan senantiasa diperlukan dan dibutuhkan. Termasuk saya dan saudara. Jikalau kita merasa kuat hari ini, hati-hati untuk besok. Hati-hati untuk minggu depan. Hati-hati untuk tahun depan. Janganlah saya dan saudara menyombongkan diri bahwa kita kuat, bahwa kita tidak akan jatuh. Tetapi hanya di dalam anugerah Tuhan, melalui firman-Nya dan melalui pertolongan Roh Kudus-Nya, yang saya dan saudara harus tetap pelihara, terima, dengar, untuk memberikan kekuatan dari waktu ke waktu. Sehingga menghadapi satu kehidupan yang bagaimanapun, ada badai tidak ada badai, firman Tuhan, dan saling mengkuatkan di antara sesama orang percaya adalah bagian kehidupan yang harus kita pelihara. Yaitu supaya di antara kamu, di ayat yang ke-12, Paulus juga turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku, saudara. Ada satu bagian lain yang boleh menegur saya mungkin. Sanggupkah saya, mungkin sanggupkah saudara bersukacita di dalam Tuhan jika melihat kehidupan orang percaya itu di dalam Tuhan dan bahkan bertumbuh, berbuah dengan lebat? Ada orang-orang yang mungkin ketika melihat ada satu kelompok orang percaya yang lain lebih berbuah, merasa kecut hati dan kecil hati, bahkan bisa timbul benci. Tetapi kembali di sini saya pun boleh disadarkan
Jikalau saya